Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Pradila Kusuma Dewi, NIM 1051996. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia terdapat 4 macam undang-undang yang pernah berlaku selama Indonesia merdeka, yaitu 1. Undang-Undang 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Berselang sehari setelah diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, Undang-Undang 1945 resmi menjadi Konstitusi Indonesia, tepatnya 18 Agustus 1945. 2. Undang-Undang RIS atau Republik Indonesia Serikat, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Perjalanan Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, mereka mencoba untuk membagi Republik Indonesia menjadi beberapa negara. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Ini mengakibatkan diadakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB di Belanda yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sehingga undang-undang yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Namun konstitusi ini tidak berlangsung lama. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. 3. Undang-undang sementara, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Setelah terjadinya agresi Belanda, Republik Indonesia kembali bersatu karena sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia mengkehendaki sifat kesatuan. Itulah yang membuat Republik Indonesia Serikat tidak berlangsung lama. Kemudian dibentuklah panitia penyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950. Berlakulah undang-undang baru itu pada 17 Agustus 1950. Namun karena kondisi semakin tidak menentu, Undang-Undang Dasar sementara hanya berlaku sampai 5 Juli 1959. 4. Undang-Undang 1945 hasil amandemen 5 Juli 1959 sampai sekarang. Undang-Undang Dasar kembali berlaku sesuai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Penambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Konstitusi tertulis dan berlaku di Indonesia hasil amandemen ini pula dibuat dengan lebih terperinci. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.